dan tidak ada respon. Saya telepon juga sesuai yang ada di web ya. Saya telepon tidak ada respon juga. Pernah nggak kamu ngantar satu ODGJ kayak gitu ke dinas sosial? Sering dong. Nggak mau direspon, nggak mau ambil mereka? Kalau dinas sosial gini, dok, dia nggak mau diantarkan. Setahu saya ya, ini maaf kalau saya salah, karena selama ini yang kita lakukan gitu. Jadi mereka harus ditelepon dan mereka datang. Jadi harus di TKP-nya. Oh, oke. Jadi menjemput bola katanya. Nah, kamu nggak kasih tahu ya? Sudah jemput aja di sini, titiknya di sini. Jarang direspon, dok. Jarang direspon. Oke lah, kalau itu aku bisa mengerti lah. Jadi gimana? Ya, mencari direspon. Nah, konteks kita untuk men-share juga, dok, orang terlantar agar ketemu sama keluarganya. Nah, setelah ketemu sama keluarganya nih, biasanya kita menelepon kayak, Bu, Pak, ini kita menemukan, contoh Mbak Vera ya, Mbak Vera kita temu di daerah Batam, ternyata dia asli Sukabumi. Nah, ini kita mau kembalikan nih, hampir mayoritas dari mereka itu ditolak sama keluarganya. Oke, dan kamu bawa ke Jakarta? Iya. Se-effort itu kamu. Kamu cari sampai ke Lubuk Linggau, Palembang, kamu cari sampai ke Batam, kamu biayain, kamu bantuin lahiran. Betul. I'm sorry to say, tapi saya harus bertanya ini. Apa modus kamu? Nggak ada modus sih, kesenangan yang nggak bisa dibayar pakai apapun, karena saya pun transport, pesawat, semua bayar. So that's why, makanya pertanyaan saya cukup kejam ya, karena saya mewakili dinas sosial juga. Tapi podcast antara Pratiwi Novianti dengan Dr. Richard Lee Ada tujuan nih. tentu mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari obrolan tersebut, bahwa di statement akhir Dr. Richard Lee bahwa sebenarnya ya memang benar ODGJ yang terlantar atau anak-anak terlantar lain di jalan itu menjadi tanggung jawab dinas sosial. Dalam hal ini ya Kemensos bagaimana menjamin setiap warga negara itu hidup di tempat yang layak dan berkecukupan. Cuma persoalannya memang benar bahwa apakah sanggup Kemensos menangani itu semua sendiri tanpa campur tangan dari pihak swasta. Artinya apa? Mungkin dengan anggaran yang ada, dengan SDM yang ada, dengan waktu yang dibutuhkan untuk bagaimana berperan serta dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Apalagi terbentur adanya prosedur, tentu akan semakin sulit Kemensos dalam hal ini yang paling bawah mungkin kan dinas sosial ya, tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya. Nah, tentu akan sangat tidak mungkin bisa menjangkau melayani masyarakat dengan baik. Oke, berdasarkan aduan. Nah, ketika prosedur sudah mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh bertindak sebelum ada pihak dinas sosial di tempat atau jemput bola atau harus ada di lokasi sebelum eksekusi. Tentu ini akan sangat menghambat sekali. Tapi ini akan bisa teratasi jika tentu sudah ada fakta kerjasama atau MOU antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Tentu Kemensos seharusnya bisa menginisiasi bagaimana dinas sosial bisa menjalin MOU dengan pihak swasta, entah UMKM, entah itu stakeholder, entah relawan, entah itu tenaga kesehatan yang ada di sebuah tempat yang memang peduli terhadap ODGJ atau anak-anak terlantar. Tujuannya apa ya? Tidak usah siapa mendahului siapa atau merasa terdahului. Kalau sudah ada MOU, ada kerjasama, tentu pekerjaannya kan jadi enak. Wong ya ini saling menguntungkan. Kalau ada pihak swasta yang mau membantu Kemensos dalam hal ini dinas sosial, harusnya bersyukur karena diuntungkan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mereka? Artinya mengurangi serapan, bisa digunakan anggaran yang dikeluarkan Kemensos itu untuk dinas sosial, untuk kegiatan-kegiatan itu bisa dialihkan ke yang lain kalau mau bekerja sama. Tapi kalau kasusnya seperti ini, seperti yang terjadi pada Pratiwi Novianti yang 10 bayi anak asuhnya itu yang diketahui bahwa itu bayi-bayi ODGJ. Nah, sampai sekarang juga tidak jelas ya
tidak ada konfirmasi, press conference atau apapun dari pihak dinas sosial secara resmi. Kalau Kang Deddy Mulyadi tidak bersilaturahim dan bertanya, karena desakan dari netizen juga nggak akan itu loh. Apalagi Kemensos, belum ada konfirmasi apapun saya lihat ya. Nah, kemudian juga dari pihak Bareskrim tidak ada press conference. Ya, walaupun masih tahap penyelidikan, mestinya ya harus memberikan iklim motivasi yang baik, bukan menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif terhadap lembaga tertentu. Ini sebenarnya yang dirugikan apa? Ya dinas sosial, ya Kemensos, ya Bareskrim. Hanya ada satu kasus, tapi menjadi namanya mungkin saja jelek di mata masyarakat. Ya, karena masyarakat juga ingin, netizen juga ingin kejelasan dan kepastian, certainty ya. Ketika orang ngerasa tidak pasti dan tidak jelas, ya, tentang informasi yang dia inginkan, tentu menjadi tidak nyaman atau discomfort. Ini yang akhirnya akan menjadi agitasi, orang menjadi gelisah, nggak nyaman, sehingga melakukan hal-hal agresivitas di medsos, mungkin komentar, mungkin berusaha memprovokasi dan sebagainya. Tentu menjadi tidak menguntungkan bagi lembaga pemerintah. Seharusnya lembaga pemerintah ini kan ada kerjasama lintas sektoral ya, atau lintas program atau lintas apa yang membuat akhirnya mereka bergerak bareng, selesaikan, duduk bersama antara Kemensos, Bareskrim dan dinas sosial, jangan sendiri-sendiri. Ya semuanya kan kerja untuk pemerintah ya, bukan saya pribadi mengajarkan, tapi mestinya seperti itu. Jangan sampai persepsi masyarakat itu liar, berkembang kemana-mana dan arahnya ke negatif. Tentu yang dirugikan adalah lembaga. Bagaimana memperjuangkan citra baik atau image yang baik masyarakat terhadap pemerintah, dalam hari ini Bareskrim, Kemensos dan dinas sosial. Tapi sampai saat ini tidak ada konfirmasi atau klarifikasi resmi. Ya, tentu ya saya pribadi berharap masyarakat agak sedikit bersabar untuk mendengarkan klarifikasi itu, dan kita berdoa semuanya supaya kasus ini cepat kelar, cepat selesai. Nasib dari 10 bayi ODGJ itu aman dan cepat dikembalikan ke tempat yang layak atau yang lebih manusiawi ya. Apakah di panti-panti sosial tidak manusiawi? Ya, kita bisa lihat semua review dari masyarakat yang pernah menggunakan jasa pelayanan di sana. Dan tentu bisa jadi sebenarnya pemerintah sudah ada data bahwa sejauh mana kemampuan panti-panti sosial dalam binaan dinas sosial ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, menyediakan tempat yang layak dan manusiawi. Nah, ini juga harus dievaluasi lagi. Ketika memang tidak sanggup, tidak mampu, benar kata Dr. Richard Lee, nggak ada salah bekerja sama dengan orang lain. Ya, udah ngirit SDM, ya kan, ngirit biaya, apa salahnya? Ya, nggak jelas yang menuduh ada dugaan tindak pidana perdagangan orang itu dari mana, dasar dari mana? Sebenarnya secara ini aja sudah jelas, masa nggak selesai-selesai penyelidikannya? Wong di-upload di YouTube kok prosesnya, effortnya Pratiwi Novianti. Kalau masih berpikir bahwa ada dugaan, kok bisa? Harus dipertegas sebenarnya siapa yang laporan, pihak Kemensos, Dinsos, atau pihak perorangan lain, atau justru pesaing YouTuber lainnya. Jadi jangan dibiarkan bola ini bergulir liar gitu ya, kemana-mana. Ya, dipertegas. Kalau memang penyelidikan, rencanakan sampai kapan itu selesai. Kalau sudah selesai, apakah sampai persidangan, sampai keputusan, kemudian bayi itu dikatakan disita oleh negara, kan jadi tidak lucu. Ya, tidak elok gitu loh. Jadi cari jalan tengah gitu loh. Ya walaupun akhirnya mungkin terbukti ya, semoga saja tidak terbukti. Tiba-tiba memang ada kesana dan dilanjutkan. Ya apa ya, mesti harus disita orang-orang bayi-bayi itu. Bagaimana dengan orang yang membantu Teknovi ini untuk merawat mereka? Bagaimana dengan ODGJ-nya? Nah, ini yang harus dipahami, bahwa apakah iya itu akan di sana terus,
apa benar panti itu memang layak untuk perkembangan mereka? Karena berdasarkan Teknovi juga nggak layak satu kamar untuk berapa bayi itu, ya. Ini juga harus dipahami bahwa ada yang harus mengalah, ada orang baik kok, ya. Tolonglah teman-teman, jangan putus berdoa untuk Teknovi, semoga segera selesai, dan berdoa juga dinas sosial memperoleh inspirasi atau jalan keluar yang baik dalam masalah ini. Kemudian juga doakan Bareskrim supaya dengar berita di masyarakat, ya, atau lihat video ini supaya paham pemikiran perasaan masyarakat terkait kasus ini. Jangan hanya ini pekerjaan saya yang penting selesai, tapi tanpa memperhatikan orang lain, sementara media sosial nggak ditutup. Selagi media sosial itu masih up, berbagai platform memungkinkan berita itu viralkan, dan kalau pihak-pihak terkait tidak juga ngeh bahwa ini berbahaya dan membuat kegaduhan di masyarakat, ya bagaimana? Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, dampak dari media sosial ini ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya, ada yang membuat kasus cepat selesai, ada yang nggak jelas seperti ini. Sampai kapan ini akan berakhir dan menjadi semakin jelas. Kalaupun misalnya karena prosedural, ya diperbaiki lagi. Emang tidak bisa direvisi atau tidak bisa diupayakan perbaikan. Semoga Teknovi dan timnya sudah melakukan ini dan dinas sosial membantu. Kalaupun ada memang dugaan perdagangan manusia atau orang, semoga tetap dapat titik terang. Dan sebenarnya saya pribadi sangat berharap, ya, Menteri Kesehatan, ya, dalam ini Bu Risma, tolonglah sempatkan waktu untuk memikirkan ini, ketemu dengan pihak-pihak terkait supaya cepat selesai, ya. Kemudian kalaupun ini sampai ke telinga Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ya tolonglah Pak Jokowi, saya pendukung beratmu. Dalam hal ini tolonglah sekali waktu peduli dengan nasib ODGJ dan bayi-bayinya. Ya, rakyatmu lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang membuat ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ingin berusaha baik tetapi hasilnya tidak baik karena ketidaktahuan prosedur, ya, atau keterlambatan pihak tertentu untuk menyikapi dan mengurusinya. Jadi tolong melalui Kemensos, ya, saya yakin Bapak Joko Widodo mampu, sangat mampu, saya percaya sekali, ya, mengatasi hal yang kecil ini sebenarnya. Tetapi ya tidak jelas penyelesaiannya. Ya, sampai mana ujungnya masyarakat juga nggak tahu sampai sekarang seperti apa perkembangannya. Dan kami semua rakyat Indonesia berharap, ya, informasi terkini yang mendukung ke arah relawan ini, supaya muncul relawan-relawan baru, pihak-pihak swasta baru yang tertarik membantu program pemerintah dalam pengentasan masyarakat miskin atau anak-anak terlantar atau ODGJ, ya. Jadi please, semoga ini sampai ke beliau-beliau yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini, dan segera persoalan Mbak Pratiwi Novianti cepat selesai, bahkan muncul relawan-relawan baru, pihak-pihak swasta baru yang mau membantu pemerintah dalam hal pengentasan ODGJ dan anak-anak terlantar. Itu saja, semoga manfaat dan menginspirasi. Kalau mau komentar silahkan komen di bawah, ya. Sampai jumpa lagi. Karena emang itu udah